Apakah itu membuat seorang Muhammad muda yang pada akhirnya dia resah melihat kondisi bangsa Arab, sedangkan dia sudah melakoni perniagaan bersama istrinya? Jadi apa yang dilihat Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah mendustakannya. Ada passive income, tetapi kalau memang tujuannya semata-mata hanya dunia, dia akan melakukan kesibukan untuk pengembangan bisnisnya. Nah, Tapi itu tidak dilakukan oleh keluarga Muhammad bersama Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Penny Media Podcast. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sirah nabawiyah bersama Bapak Ustadz. Pak Ustadz, Ya, Pak Imam. kita kemarin sudah sampai kepada tahap atau disematkan gelar Al-Amin kepada Muhammad muda, Ya, ya. betul. Ya, memang gelar ini menjadi gelar yang diperoleh Nabi Muhammad bukan hanya di momentum peletakan haji wada sebenarnya, Iya, ya, tapi memang ketika Nabi Muhammad sudah membangun kredibilitasnya ya yang betul. profesional, amanah, Hmm. jujur, ya sudah masyarakat memberikan gelar itu. Nah, puncaknya memang ketika peletakan batu Hajar Aswad itu Mm-mm. membuktikan kepercayaan masyarakat di kota Mekah tentang Nabi Muhammad yang selalu bisa dipercaya dalam memutuskan perkara-perkara yang bisa diputuskan dengan adil dan bijaksana. Baik, sebentar Pak Ustadz. Ya, Saya kalau mikirnya begini ya. ya Pak Imam. Saya berpikir bahwa seseorang ketika diberikan sebuah sematan gelar, Ya, pasti kan ada rasa ya di dalam ya, hati. Itu ya, kira-kira Muhammad Muda itu risih nggak ya? ya, Atau ada beban tersendiri? Atau mungkin justru ada tanggung jawab yang lebih besar yang dia pikirkan? ya. Kita mengenal sosok Nabi Muhammad adalah pribadi yang berpikirnya selalu jernih. Iya, Ya, Nabi Muhammad di dalam menjadi pribadi yang jujur, membangun kredibilitasnya, itu tidak sibuk untuk meminta penilaian dari masyarakat. iya, Penilaian itu datang dengan sendirinya. Dan ketika memang pribadi Nabi Muhammad yang fokus pada kontribusi kebaikan, ya iya, tentu tidak akan berat ya di dalam bagaimanapun penilaian orang terhadap dirinya. iya. Ya, seperti itu. Artinya jika dari awal, dari masa kecil, remaja hingga Ya, dewasa disematkan betul. gelar Al-Amin, Ya, artinya kan gini, kan memang dalam trek perjalanannya kan seperti itu sebelum jadi nabi gitu kan. iya, iya, Fase Al-Amin itu kan fase di mana Nabi iya, Muhammad dipercaya oleh seluruh orang di dipercaya. kota Iya, Mekah. Nah, apakah itu membuat seorang Muhammad muda yang pada akhirnya dia resah melihat kondisi bangsa Arab, sedangkan dia sudah melakoni perniagaan bersama istrinya di iya, puncak sukses, iya. yang pada akhirnya sampai ke berkhulwat di Gua Hira? Nah, Apakah iya. sebab dari itu? Iya, jadi begini, ini kita melanjutkan perbincangan yang menjadi momen-momen krusial Ya, yang akan mengubah dunia pada akhirnya, ya. Jadi Nabi Muhammad kan karakternya itu terkutip di dalam surat An-Najm ayat 11, ya, ya, yang dimana dikatakan ma kadzaba. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mendustakan, ya. hmm, Fuadu maro'a. Jadi apa yang dilihat Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah mendustakannya. iya, Jadi kejujurannya itu benar-benar lahir dari nuraninya. Berfikirnya Nabi Muhammad itu jernih. Makanya beliau ketika sudah berada di puncak kesuksesannya bersama Khadijah, beliau memberikan pelajaran kepada kita semua untuk tidak tenggelam kepada hiruk pikuk kesuksesan duniawi semata. iya, betul. Tapi justru Nabi Muhammad meninggalkan kesibukannya berniaga dan fokus
untuk bertahanut, berhalwat, dan juga beribadah di Gua Hira. Ditinggalkan itu kesibukan-kesibukan duniawinya. Demi apa? Mencari solusi bagaimana keresahan Nabi Muhammad yang melihat tentang dinamika di kota Mekah yang sudah rusak akhlaknya, rusak masyarakatnya, rusak seluruh dimensi kehidupan di kota Mekah. Iya. Itulah yang membuat Nabi Muhammad akhirnya melakukan tahanuts, tafakur di Gua Hira. Jadi nggak berlangsung hari itu ke Gua Hira langsung dapat wahyu, nggak kayak gitu ya? Ya tidak, ini Sudah juga berjalan beberapa pelajaran. tahun ya? Iya, jadi kita ketika membaca literatur sejarah, ya, di mana di dalam literatur banyak disebutkan di usia 30-an, ya, Itu udah mulai. ya mulai fokus di usia 35. Nanti kita bisa mengecek ya dalam literasinya seperti itu. Dan hebatnya Iya. ketika mulai melakukan fokus bertahanut, bertafakur di Gua Hira, itu didukung oleh istrinya Khadijah. Itu didukung sepenuhnya. Didukung. Berarti aktivitas suaminya atau Muhammad sebelum Iya. dari Nabi itu sudah diketahui oleh Khadijah. Diketahui, makanya kan proses itu ketika katakan usia 35 Ya. beliau sudah mulai fokus untuk lebih banyak menghabiskan waktu di Iya. Gua Hira. Nah, beberapa waktu ketika memang perbekalan sudah habis, ya, Nabi Muhammad pulang ke Pulang rumah, lagi. mengambil perbekalan. Ya, Dan sudah itu disiapkan. tidak menjadikan masalah Iya. oleh istrinya. Coba kalau sekarang misalkan, ya, seorang suami pulang ke rumah, Iya. tidak bawa materi, ya, tidak bawa uang. Apa yang terjadi biasanya? Diem-diem. Ya, bisa diem-dieman, itu masih mending. Iya. Ya, bisa jadi, udah, abang, nggak usah pulang sekalian. Ya Allah, bisa jadi seperti itu Iya. manusiawinya, ya. Tapi hebatnya Khadijah tidak pernah marah terhadap kegiatan Nabi Muhammad untuk menghabiskan waktu di Gua Hira. Karena tahu bahwa suaminya ini bukan sedang melakukan hal yang sia-sia, Iya. tetapi untuk sesuatu yang bisa mengubah dunia di kemudian harinya. Nah, saya pengen Ya, bukan bertanya, tapi ini ya, semacam apa ya? Kenapa bisa seorang istri Khadijah, katakanlah Sayyidah Khadijah itu nggak marah? ya, Nabi Muhammad pulang itu nggak bawa apa-apa. ya. Makanya ini kan Kenapa nih Pak Ustadz? karena memang tujuan dalam berumah tangga itu di awal, ya, pada episode sebelumnya kita sudah membahas, ya, Iya. bahwa kedua-duanya menjalin hubungan pernikahan itu atas dasar ibadah. Tapi saya pikir begini, Ya, kalau saya gimana? pikir ya, Ya, ini gimana kan kalau pendapat menurut Pak pribadi Imam? aja. Karena dua-duanya sudah passive income. Itu Iya kan? juga benar, tepat. Passive Ya. income itu perlu. Iya, Kalau orang muda, wah mau apa segala macam, udah passive income. iya, bisa seperti Iya itu. kan? Iya. Khadijah Tapi kan saudagar. kalau sudut pandangnya hanya itu, Iya. ya, bisa saja ada passive income, tetapi kalau memang tujuannya semata-mata hanya dunia, dia akan melakukan kesibukan untuk pengembangan bisnisnya. Nah, Tapi itu tidak dilakukan oleh keluarga Muhammad bersama Khadijah. Ya, jadi, ya, kalau sudah cukup, ya sudah, fokuskan kepada nilai yang lebih berarti, yaitu berarti balance beribadah. banget ya. Iya, ini kan merupakan teladan buat kita untuk Itu. rumah tangga kita hari ini. Passive income perlu, Perlu, tapi ya, ketika sudah cukup, ya kan? ya, sibukkanlah dalam urusan-urusan yang value-nya lebih besar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai habis hartanya buat perjuangan. Nah, itu kan nanti ke depannya kita akan Iya. berbicara yang tadinya usaha Khadijah bersama Muhammad yang membuat usaha Khadijah menjadi lebih besar, lebih sukses. Pada akhirnya
habis hartanya. Inilah yang kenapa Nabi Muhammad itu tidak suka ya kalau sampai ada istri-istrinya yang lain cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Tunggu sebentar Pak Ya, Ustadz. Kembali ke Gua Hiro. ya. Nah, di Gua Hiro itu sampai kepada di mana Nah, Allah memberikan wahyu pertama ya. inilah Iya. momen-momen yang sangat krusial, Iya betul. di mana momen-momen yang sebenarnya juga tidak pernah diduga-duga oleh Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad ya hanya fokus aja untuk bertafakur, Iya. bertahanut, beribadah semampu yang beliau tahu. Ada alasan kenapa Gua Hiro yang dipilih? Ya, kalau kita melihat segi dari geografis, letak Gua Hiro itu kan ketinggiannya juga bisa membuat Nabi Muhammad ketika bertafakur tentang kondisi masyarakat Arab, itu viewsnya memang sangat luas. Terlihat gitu. Terlihat ya pemandangan kota Mekah, Iya. hiruk pikuknya dari ketinggian Gua Hira itu. Ya. Kemudian juga tempat yang aman, tidak ada yang mengganggu Iya. aktivitas Nabi Muhammad di dalam Gua Hira tersebut. Ya. Tentu saja ya semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dipilihlah Gua Hira sebagai tempat Nabi Muhammad melakukan tahanut dan juga bertafakur di sana. Begitu. Sampai pada akhirnya mendapatkan wahyu pertama. Nah, inilah momen di mana di bulan Ramadan, ya, Itu di bulan Ramadan. di bulan Ramadan yang saat itu mungkin bulan Ramadan ya menjadi bulan yang biasa-biasa saja. Iya. Tetapi ketika malam itu terjadi nuzulul Quran, Nabi Muhammad tanpa ia sadari, maksudnya nggak dikenalnya sosok yang mendatanginya. Iya. Kemudian Nabi Muhammad pun melihat sosok yang saat itu Nabi Muhammad sendiri pun kaget terhadap sosok tersebut. Ketakutan ini manusiawi. Iya. Ya. Dilihatnya sosok yang berbeda ya dari sosok manusia pada umumnya, karena dilihatnya tinggi besar, kemudian membawa wahyu untuk yang pertama kali. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iya. Begitu. Iqra, memberikan perintah untuk membaca. Apa jawab Nabi Muhammad saat itu? Sambil ketakutan tentu saja ya. Iya. Ana biqari'in. Jadi aku tidak bisa membaca. Emang nggak bisa membaca? Memang tidak bisa membaca. Iya. Ya. Tentu saja kan hikmahnya apa buat kita? Ketika Nabi Muhammad Allah takdirkan tidak bisa membaca, ini kan tentu untuk menjaga ya, kemurnian berpikirnya Nabi Muhammad supaya tidak melihat atau membaca literatur kitab-kitab sebelumnya yang tentu saja di antara kitab-kitab itu sudah banyak perubahan oleh tangan-tangan yang merubahnya. Jadi untuk menjaga kemurnian ya Nabi Muhammad itu sendiri, berpikirnya, sudut pandangnya, cara pandangnya murni. Iya. Nah, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan perintah lagi untuk membaca Iqra. Ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali ya kita mendapatkan dalam literatur. Kemudian Nabi Muhammad dibekap, dipeluk oleh malaikat Jibril dengan pelukan yang begitu erat sampai tidak bisa atau sulit untuk bernafas. Akhirnya dilepas. Barulah di situ Nabi Muhammad menerima wahyu dan membaca surat Al-Alaq sebagai wahyu yang pertama kalinya. Iya. Lalu setelah itu Nabi Muhammad pun sebagai manusia merasakan ketakutan yang begitu dahsyatnya di hati, pikiran. Lalu beliau turun
dari Gua Hiro Bergegas pulang. dan bergegas pulang dengan rasa takut yang menggelayuti dalam benak, pikiran, dan hatinya. Iya. Ketika sampai di rumah, Nabi Muhammad pun meminta, dasiruni, selimuti aku. Ya, menggigil, merasa takut yang berkecamuk dalam pikiran dan hatinya. Iya, betul. Tapi hebatnya Khadijah tidak banyak bertanya tentang apa yang terjadi karena melihat situasi suaminya yang begitu sangat gugup untuk berbicara, tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ya sudah, ditenangkan dulu suaminya, diselimuti. Ketika sudah tenang, sudah bisa menjelaskan kronologis apa sebenarnya yang terjadi ketika suaminya ini pulang dengan kondisi yang tidak biasanya. Iya. Barulah ditanya Nabi Muhammad, ya sebenarnya apa yang terjadi. Ketika diceritakan, ya Nabi Muhammad pun pada saat itu masih menduga apakah sebenarnya yang terjadi. Beliau belum bisa memberikan justifikasi atau meyakini sebenarnya apa Iya. yang baru saja dialaminya. Nah, diceritakanlah kepada Khadijah. Hebatnya apa yang dijawab oleh Khadijah. Ya, beliau menenangkan suaminya. Ya, bahkan tetap memberikan dukungan. Ya, inilah hebatnya Khadijah. Makanya kalau hari ini anak-anak muda ingin cari pasangan hidup, tuh carilah pasangan hidup yang ketika nanti berumah tangga bisa menjadi partner yang terus bisa menguatkan dalam setiap momen-momen perjuangan kehidupan. Ya, jangan sekedar nyari cantiknya, nyari kekayaannya, ya, tapi bagaimana karakter dari istri. Itu adalah wanita soleha yang dalam kondisi apapun momennya selalu memberikan dukungan yang terbaik untuk kebaikan. Jadi ketika Khadijah telah mendengarkan peristiwa yang dialami oleh suaminya di dalam Gua Hiro, maka Khadijah memberikan penguatan. Inilah pentingnya memiliki partner dalam kehidupan seorang wanita yang selalu memberikan dukungan dalam kebaikan. Iya. Ya. Dan juga bapaknya juga begitu ya? Iya. Nah, Papanya apa pamannya? pamannya. Pamannya. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad menceritakan seperti itu, apa yang dilakukan Khadijah? Mencari validasi kepada orang yang berhak memberikan validasi, yaitu dipilihlah Waraqah bin Naufal. Pamannya. Masih pamannya dari Khadijah, seorang ahli kitab yang paham. Dan Ya, itu terkenal di masa itu ya? terkenal sebagai ahli kitab di kota Mekah, ya, yang masih memiliki kemurnian dari ajaran tauhid, Iya. dari peninggalan nabi-nabi sebelumnya. Apa yang dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal? Bahwa memang Nabi Muhammad mengalami situasi yang bukan hanya sebesar halusinasi, tapi memang yang dialami oleh suami dari Khadijah adalah momen-momen yang akan merubah kehidupan di kota Mekah dan kehidupan di seluruh dunia pada akhirnya. Iya. Ya, akhirnya ketika itu sudah menjelaskan tentang bahwa Nabi Muhammad akan menjadi nabi yang dikabarkan dalam riwayat-riwayat suci dari kitab-kitab sebelumnya. Ini membenarkan tentang apa yang disampaikan oleh pendeta Bahiro pada saat Nabi Muhammad masih muda, ya. Kemudian nyambunglah peristiwa ini untuk menjadi suatu pertanda bahwa Nabi Muhammad resmi, ya, Menjadi nabi. menjadi nabi akhir Itu zaman. di usia
40 tahun. 40 tahun. Makanya ada doa kalau Iya. kita masuk usia 40 tahun di dalam Quran gitu kan. Iya, Iya. doa bahwa memang usia 40 tahun dinilai sebagai usia yang matang, ya. Iya. Usia perubahan hidup seseorang, usia titik balik, ya. Iya, iya. Doanya yang kita kenal doanya Nabi Sulaiman, ya. Iya. Yang bagaimana Pak Imam? Rabbi Rabbi auzi'ni auzi'ni iya, an ashkura ashkura ni'mataka ni'mataka allati an'amta alayya wa Iya. ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa adahilni birahmatika fi ibadika Ada yang sholihin. waslih li. Ya, banyak versinya ya. Ya. Tapi memang itu doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an untuk banyak diungkapkan ketika seseorang sudah menginjak usia 40 tahun. Baik, Pak Iya. Ustadz. Sepertinya Iya. kita harus cukupkan sampai di sini deh. Oh ya, baik-baik. Karena ini momen yang sangat mendebarkan Ya, insya dan Allah. kita akan lanjutkan kepada Insya episode Allah. selanjutnya. Insya Allah. Barakallahu Itu. fikum. Nah,